Halo warga pecinta toleransi. Jadi guys, ternyata berdasarkan data, lagi-lagi kita bicara by data ya. Ini bukan opini pribadi gue, tapi data. Jadi data itu dibantah dengan data. Ternyata menurut data, Persia itu jauh lebih toleransi daripada Iran sekarang ini. Wow, gila, 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 gila. Luar binasa. Menurut saya pribadi ini sangat mengejutkan sekali ya. Bayangkan ternyata Persia zaman dulu itu lebih toleransi daripada Iran zaman sekarang ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Iran itu semakin hari semakin intoleran? Apa alasannya? Apakah intoleransi itu dipengaruhi oleh agama? Apakah intoleransi dipengaruhi oleh ajaran agama? Apakah intoleransi itu dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama? Apakah intoleransi itu dipengaruhi oleh karena menganggap agamanya yang paling benar? Apakah intoleransi itu dipengaruhi oleh lingkungan? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya tidak akan berpihak pada siapapun ya. Saya akan mengulik sampai ke akar-akarnya. Kenapa Iran itu semakin intoleran? Kenapa justru waktu Iran itu bernama Persia zaman dulu sangat toleransi? Apa alasannya? Apakah ini ada hubungannya dengan kebencian orang Iran atau oknum orang Iran terhadap Israel atau terhadap Amerika? Apakah ini ada hubungannya dengan perang Iran sekarang ini? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Mungkin akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kolonjotan berjamaah kalau saya bongkar ini. Tapi walaupun banyak warga Konoha yang kejang-kejang kolonjotan berjamaah, saya akan tetap bongkar. Jadi guys, salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa Persia zaman dulu itu lebih toleransi daripada Iran zaman sekarang ini. Alasan yang paling masuk akal itu karena Persia zaman dulu masih menganut yang namanya agama Zoroaster. Lah, apa hubungannya? Apakah ini berhubungan atau tidak? Yes. Jadi suka tidak suka, mau nggak mau, ajaran agama itu mempengaruhi toleransi dan intoleransi suatu negara. Sangat mempengaruhi. Lalu kenapa ajaran Zoroaster ini bikin masyarakatnya semakin toleransi? Apa alasannya? Jadi inti daripada ajaran Zoroaster ini adalah berbuat baik gitu ya. Ya sama seperti agama-agama lokal di Konoha. Ya seperti agama Sunda Witan, agama Kaharingan, Paramalim dan sebagainya. Rata-rata berbuat baik, berucap baik gitu ya. Berbudi pekerti gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa justru Zoroaster ini ditinggalkan gitu? Padahal kan ajaran daripada Zoroaster ini kan sangat bagus sekali ya, mengajarkan berbuat baik, ya, berbudi pekerti, ya, berucap baik, ya, melakukan orang lain dengan baik dan sebagainya. Kenapa justru ditinggalkan? Apa alasannya? Jadi ternyata alasannya itu cukup kompleks guys ya. Makanya berkali-kali saya mengatakan sebenarnya yang mempengaruhi eksisnya suatu agama atau tidak itu sangat dipengaruhi oleh politik. Jadi ketika orang-orang Arab menginvasi orang-orang Persia, secara tidak langsung agama-agama lokal saat itu punah. Kenapa punah? Ada berbagai alasan sebenarnya, ada berbagai faktor ya. Disclaimer on ya, saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Tapi kalau digabungkan antara politik dan ekonomi, ini combo maut guys. Kalau kita menyebarkan agama itu, kita gabungkan politik dengan ekonomi, wah luar biasa. Gimana caranya? Caranya itu dengan jizyah. Jadi dulu ketika Arab menginvasi orang-orang Persia, ada istilah jizyah. Apa itu jizyah? Jizyah ini kalau lu seiman dengan gue, lu nggak bakal bayar, nggak usah bayar pajak. Tapi kalau lu beda iman dengan gue, lu pasti bayar pajak. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah orang saat itu lebih mementingkan ekonomi? Yes. Ya daripada gue bayar jizyah terus, ya mending gue masuk ke agama tertentu lah ya. Apa susahnya sih mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu ya. Itu prinsip orang-orang Persia zaman dulu ya.
Sehingga apa? Sehingga ya faktor daripada ekonomi juga ya, faktor ekonomi dan politik juga gitu. Dan ekspansi juga gitu ya. Jadi pedang juga berpengaruh gitu ya. Penyebaran agama itu pedang berpengaruh. Bukan berarti saya mengatakan agama Islam itu disebarkan dengan pedang, enggak ya. Karena kalau kita perhatikan orang-orang Eropa juga ketika menginvasi mereka menggunakan pedang juga gitu ya. Lalu mereka menyebarkan agama juga ya. Sama aja sebenarnya. Saya tidak berpihak pada siapapun sih ya, disclaimer on ya. Ya, saya juga sangat meyakini ya bahwa Tuhan itu ada dari sudut pandang keyakinannya. Jadi jangan berpikir bahwa saya ngajak yang untuk tidak beragama. Enggak seperti itu ya konsepnya ya. Jadi itulah alasannya kenapa agama Zoroaster itu punah. Kemudian alasan selanjutnya kenapa agama Zoroaster itu punah. Karena agama Zoroaster ini tidak ada masuk undang-undang dan tidak dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalau kita perhatikan agama-agama zaman sekarang ini ya seperti agama Islam dan agama-agama yang ada di Eropa, agama di Timur Tengah itu masuk undang-undang. Nah, karena masuk undang-undang, maka agama ini akan tetap eksis terus gitu kan. Kenapa? Karena ada undang-undangnya gitu, ada yang mengatur gitu ya. Kalau lu kritik agama gue, ya lu siap-siap ya masuk bui gitu ya. Kalau lu ya membubarkan ibadah gue, lu masuk gue dan sebagainya. Jadi ada undang-undangnya gitu ya. Walaupun biasanya undang-undang itu berpihak pada mayoritas ya, bukan minoritas ya. Undang-undang itu dibuat biasanya hanya mementingkan kepentingan mayoritas gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah agama Zoroaster ini sebenarnya dulu mempengaruhi orang-orang Persia itu toleransi? Yes, karena ajaran agamanya. Dan raja-raja Persia juga saat itu mereka tidak mencampuri misalnya kepercayaan lokal gitu ya, mau apapun agamanya enggak. Ya, yang penting berbuat baik gitu ya. Sangat toleransi, sangat kuat perkasa ya. Persia di zaman dulu itu sangat kuat dan perkasa. Dan tanpa kita sadari Persia itu menurut data sangat mempengaruhi peradaban Islam. Banyak tuh penemu dari Persia seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus dan sebagainya ada banyak banget ya. Jadi ini mempengaruhi peradaban daripada Islam. Jadi boleh dikatakan bahwa Iran ini adalah bekas daripada jajahan daripada orang-orang Arab gitu ya. Apakah ini sebenarnya bisa diklaim atau tidak? Kalau ada penemu dari Persia, apakah bisa diklaim atau tidak? Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan enggak. Tapi kan itu kan daerah jajahan daripada orang-orang Arab ya. Persia itu kan jajahannya gitu ya. Kemudian selain itu, kenapa Iran akhir-akhir ini ya, kalau menurut data ya, ini menurut data guys ya, kenapa Iran itu lebih intoleran daripada Persia zaman dulu? Kenapa? Apa alasannya? Apakah yang dipengaruhi oleh agama, ya tradisi, ya kemudian apakah yang dipengaruhi oleh undang-undang dan lain sebagainya? Jadi menurut keyakinan saya, ini menurut keyakinan saya guys ya, boleh dong kita berkeyakinannya. Karena ini dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama. Jadi tradisi dalam beragama, nggak semuanya tapi disclaimer ya, tradisi dalam beragama di Iran sekarang ini menganggap bahwa agama gue yang paling benar, agama gue yang paling masuk surga, ya kemudian agama lain sesat gitu ya. Sehingga mereka membenci negara-negara lain gitu ya secara nggak langsung seperti Israel misalnya. Kenapa Iran itu membenci Israel? Apakah ini berdasarkan daripada kisah-kisah dari manual book? Yep, ada pengaruhnya juga. Bahkan Ayatullah Ali Khamenei ketika menyerang Israel, dia menggunakan dalil-dalil kitab suci atau ayat-ayat kitab suci. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah agama ini diciptakan hanya untuk kebencian-kebencian gitu? Apakah agama ini diciptakan untuk memerangi orang lain gitu? Apakah hanya untuk memusuhi orang lain gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi, menurut keyakinan saya, kalau suatu agama itu tidak bisa bersinkronitas, ya garis bawahi guys ya, bersinkronitas. Bersinkronitas itu artinya melebur dengan budaya lokal.
Jadi kalau saya perhatikan agama yang dianut oleh orang Iran ini tidak bisa bersinkronitas terhadap Zoroaster. Kalau kita bandingkan dengan agama Hindu misalnya, agama Hindu yang ada di Bali itu bersinkronitas. Agama Buddha juga bersinkronitas. Agama Kristen juga bersinkronitas tanpa kita sadari. Agama Kristen yang ada di daerah Konoha itu bersinkronitas gitu ya. Orang Papua misalnya, orang Papua itu mereka pakai koteka kok. Kemudian mereka ke gereja bisa kok. Ya, kemudian pakai baju adat ke gereja bisa kok. Ya, kemudian orang-orang Kristen gimana? Orang-orang Kristen menggunakan adat Batak bisa kok ke gereja, nggak bertentangan dengan agama gitu. Lalu bagaimana dengan Iran? Iran bertentangan dengan Zoroaster. Ya, jadi Iran itu seperti terputus dengan leluhur mereka. Ya, kalau misalnya Anda mengatakan, oh Iran itu sebenarnya nggak terputus dengan leluhur mereka, mereka terhubung ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Syiah itu kan terhubung dengan leluhur mereka. Ya terhubung, tapi sudah dirubah gitu ya. Sudah penafsirannya itu sudah, kalau misalnya ya ibarat minuman misalnya, campuran daripada Zoroaster itu ya sudah 0,sekian% gitu ya. Ya itu yang jadi permasalahan. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti banyak warga kuno yang kejang-kejang kalau kelojatan berjamaah. Jadi itu mempengaruhi guys. Agama yang tidak bisa bersinkronitas itu menurut keyakinan saya akan susah berkembang. Maksudnya bukan susah berkembang ya, akan susah toleransi terhadap yang beda agama. Zoroaster itu sangat toleransi banget ya. Sehingga apa? Sehingga Zoroaster itu sangat-sangat menghargai yang namanya perbedaan agama gitu. Nggak pernah tuh memaksakan gitu ya. Kita harus menganut agama Zoroaster gitu, enggak. Ya makanya Persia zaman dulu itu sangat jaya sekali ya, luar biasa sekali. Ya, dan itu yang bikin Persia itu hampir menguasai separuh dunia. Bayangkan hampir menguasai separuh dunia, itu sangat luar biasa sekali. Lalu bagaimana dengan yang namanya agama-agama yang ada di Konoha? Apakah agama mayoritas di Konoha itu bisa bersinkronitas? Kalau saya perhatikan, menurut keyakinan saya, no. Susah sekali bersinkronitas. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa susah melebur gitu ya, menyatu dengan agama lokal? Karena ada istilah musyrik gitu ya. Ini haram, itu haram gitu ya. Candi haram, ya. Wayang haram, itu haram, ya. Dikit-dikit haram gitu. Sehingga apa? Sehingga ya orang-orang menganggap bahwa oh ini nggak boleh ya. Oh harus seperti ini ya. Jadi budaya itu ya tanpa kita sadari, budaya itu seperti ada semacam invasi gitu ya. Ya, ada invasi budaya gitu. Jadi agama tertentu yang ada di Konoha itu, terutama agama mayoritas itu, seperti menginvasi budaya lokal. Bukan seperti emang sudah menginvasi gitu. Ya, makanya kita itu kan sudah kehilangan budaya lokal ya. Kenapa? Karena faktor daripada agama. Agama lah sebenarnya yang menghilangkan budaya tanpa kita sadari ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti banyak nanti warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Ya, nggak semua agama tapi ya, cuman agama tertentu ya gitu. Ya, kalian gak coba terus kalau komentar ya. Tapi gini kan, kalau misalnya ada yang mengatakan sebenarnya budaya itu boleh-boleh aja kita menganut budaya dari gurun kayak dari utara kayak dari timur tengah kayak dari mana kayak. Tapi permasalahannya apakah budaya itu lebih baik atau tidak? Itu yang jadi permasalahan. Bagaimana dengan budaya Nusantara? Saya tidak mabuk budaya ya. Budaya Nusantara itu lebih menghargai lingkungan gitu. Harusnya kita punya budaya menghargai lingkungan. Biar apa? Biar hutan jangan dibotakin, jangan digunduli gitu. Sebenarnya agama lokal itu ya bisa dikatakan tidak lebih buruk daripada agama yang dari luar. Ya boleh dikatakan seperti itu. Agama-agama impor itu nggak lebih bagus daripada agama lokal gitu. Jadi sesama
agama impor, jangan saling mendahului gitu. Sesama agama lokal, jangan saling mendahului. Harus bersatu dong ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang memutuskan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama lupa, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah menikmati. Saya kaum intelektual, salam rasional.